Halo anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi. Anak-anak, bersama Bu Yus kita belajar ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa diambil bukunya ya. Oke. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang pengukuran. Anak-anak bisa lihat di halaman 8 dan 9 ya. Apa itu pengukuran? Sebelum ke situ, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melakukan sesuatu proses pengukuran. Contoh, pada saat kalian daftar ulang, kalian harus menuliskan tinggi badan. Sesuatu yang dapat diukur itu namanya besaran. Berarti mengukur itu apa? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang dijadikan sebagai satuan. Berarti satuan itu jadi pembandingnya. Contoh, Bu Yus akan mengukur meja ini dengan jengkal-jengkal. Berapakah panjang meja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata panjang meja ini adalah 7 jengkal ya Bu Yus. Tetapi jengkal tiap orang beda. Ada mungkin. Nah, ini dilihat di sini di halaman 9. Misalnya ada 3 contoh teman, yang satu mengukur 6 jengkal. Terus yang satu lagi mengukur 5,5 jengkal. Terus ini 7 jengkal kayak biasa dia. 7 jengkal. 3 orang ini melakukan pengukuran terhadap benda yang sama, tetapi karena jengkalnya beda-beda maka menghasilkan nilai yang beda juga. Terus apa yang terjadi kalau kalian itu mau jahit ke baju? Kalian minta diukur pakai jengkal, panjangnya 5 jengkal Bu. Terus penjahitnya pakai jengkalnya sendiri. Kira-kira nanti baju yang jadi sesuai enggak dengan ukuran kita? Enggak pas toh? Contoh lain, ini di gambar 9 ada 2 anak, laki-laki perempuan, mengukur panjang papan tulis dengan depa. Ya, depa. Dari 2 anak ini terlihat panjang depannya beda. Nah, kata-kata jengkal, depa itu adalah satuan tidak baku. Karena hasil masing-masing orang beda. Tetapi untuk mengukur dan menghasilkan yang sama maka perlu disepakati. Satuan yang disepakati bersama dan menghasilkan nilai yang sama tiap orang namanya satuan baku. Oke, paham anak-anak satuan baku dan tidak baku? Oke. Nah, di halaman berikutnya, halaman 10 dan 11. Di halaman 10 di sini dijelaskan tentang satuan internasional. Ada yang namanya CGS, centimeter, kilogram, dan skot. Atau juga MKS, meter, kilogram, skot. Satuan internasional itu bersifat tetap, universal karena berlaku di semua tempat. Ya. Dia selalu menghasilkan nilai yang sama. Nah, contoh meter ya tadi ya. Kalau di halaman 11 itu ada awalan satuan.
dan kelipatannya. Nah, mulai dari tabel yang ada di halaman 11, ada tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano. Kadang ada juga yang ditambahi piko. Ini terkait dengan pangkat. Contoh, Andi berlari dengan jarak 7.000 meter. 7 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu apa? Oh, ternyata 10 pangkat 3 itu kilo. Berarti bisa dituliskan Andi berlari dengan jarak 7 kilometer. Contoh lagi, pembangkit listrik menghasilkan daya 500 megawatt. Nah, berarti mega. Kita lihat mega di situ adalah 10 pangkat 6. Berarti pembangkit listrik itu menghasilkan daya 500 juta. 500,000,000,000,000. Ya, 500 kali 10 pangkat 6 watt. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, di halaman 13 ini ada pengukuran jarak pada benda langit yang dikenal adalah satuan astronomi atau SA. Berapa Bu itu satuan astronomi? Di sini adalah satuan astronomi itu jarak bumi dan matahari atau 150 juta kilometer. Dan ada yang namanya 1 tahun cahaya. Apa itu 1 tahun cahaya? Jarak tempuh cahaya selama 1 tahun atau 9,5 triliun kilometer. Itu pengukuran. Terus ada yang bertanya, Bu, apa bedanya besaran nilai satuan? Besaran tadi di awal, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, sementara nilai adalah angkanya dan satuan adalah yang dijadikan pembanding. Bius contohkan, Andi berlari mengelilingi lapangan sekolah yang panjangnya 300 meter dalam waktu 40 detik. Dari contoh itu, maka besaran apa yang bisa dilihat? Besaran panjang. Nilainya berapa? 300. Satuannya apa? Meter. Ada besaran lain? Iya. Waktu. Berapa? 40. Satuannya apa? Detik atau sekon. Nah, itu ya anak-anak, bedanya besaran, satuan, dan nilai. Oke anak-anak, semoga materi ini bisa bermanfaat. Besok kita lanjut pada besaran pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.